Buat teman-teman yang lagi nyari rumah ya, nggak mau 2 lantai, mau yang 1 lantai tapi. Nah, kita lihat dulu fasad depannya. Nah, meskipun rumah ini 1 lantai, tapi kalau kita lihat ya, tadi sudah dijelasin fasad depannya sudah oke. Nah, di sini kalau teman-teman Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jerry di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur lagi, dekat ke utara ya, di daerah Lebak teman-teman. Buat teman-teman yang lagi nyari rumah ya, nggak mau 2 lantai, mau yang 1 lantai tapi seluruh ruangannya luas-luas dan harganya masih affordable ya, langsung aja kontak Jedit gitu ya, atau tonton video ini sampai akhir dulu gitu ya. Nah, kita bicara masalah lokasi dulu teman-teman. Lebak ini ya sangat dekat kemana-mana dan penduduknya pun di sini juga sangat banyak gitu ya. Yang pertama dekat ke Suramadu, dari sini sekitar 10 menitan teman-teman. Ke Pantai Kenjeran juga sekitar 10 menitan. Terus ke area Mer ini cuman 2-3 menitan karena langsung sebelahan gitu ya. Terus dari Mer itu kita ke Galaxy Mall, ke kampus ITS, UNER ya, itu juga sekitar 10 menit sampai 15 menitan. Kalau ke area pusat, ke area Basuki Rahmat dan sekitarnya itu juga sama, sekitar 15 menitan. Jadi memang benar-benar lokasinya strategis, apalagi di sini sudah banyak fasilitas umum kayak rumah sakit gitu ya. Terus area komersil, ruko-ruko dan lain-lain, makanan juga sangat banyak di sini. Jadi tenang aja, nggak bakalan kesusahan temuin fasilitas umum. Rumah ini punya row jalan sekitar 2 mobil teman-teman ya. Jadi sekitar 5-6 meter di sini ada gitu ya. Dan untuk rumah sendiri ini dari jalan naik sekitar 50 sentian gitu ya, dan area carport ini nanti juga akan menanjak, jadi tenang aja, nggak banjir. Rumah kita lebih tinggi daripada jalan gitu ya. Jalannya bukan paving tapi aspal teman-teman gitu ya, dan ini dekat juga sama gang depan, jadi nggak ribet masuk-masuknya gitu ya. Nah, kita lihat dulu fasad depannya. Nah, meskipun rumah ini 1 lantai tapi kelihatan tinggi, kelihatan megah gitu ya. Karena di sini mereka pakai permainan plafon yang nanti juga sangat tinggi ketika kita masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah, ini minimalis konsepnya gitu ya. Ada sedikit sentuhan Scandinavian-nya di sebelah kanan tapi nggak seberapa kelihatan gitu ya. Karena mereka pakai kayu-kayuan, warnanya coklat tua gitu ya. Biasanya coklat muda, tapi di sini coklat mudanya atau kremnya dialihkan ke area tembok gitu ya. Ini nggak ada permainan yang terlalu gimana-gimana karena mereka tetap pakai konsep yang standar gitu ya, pakai cat, nggak ada mainan keramik dan lain-lain. Jadi tetap oke, tetap minimalis. Nah, kita masuk ke area carportnya. Rumah ini ukurannya 6x26 meter persegi teman-teman. Jadi totalnya 156 meter persegi dan bangunannya 110 meter persegi ya. Cuman 1 lantai aja. Nah, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Nah, carportnya ini bisa untuk 1 mobil tapi lebar banget teman-teman ya. Jadi mobil besar bisa masuk ke sini. Terus dari jalan tadi karena kita sudah naik 50 cm jadi lebih menanjak teman-teman ya. Aman, nggak banjir. Nah, di area carport ini juga disediakan banyak operasional air ya. Yang pertama ada meteran air sebelah kiri. Nah, ini dibedakan jadi 2 part teman-teman, part yang keramik dan part pavingan kayak gini ya. Nah, ini ada meteran air sebelah sana, ini ada tandon air, terus untuk keran dan sanyo ini ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini ada keran, ada sanyo juga sudah disediakan, jadi aman gitu ya untuk operasional air kita. Nah, kalau kita lihat ya, tadi sudah dijelasin fasad depannya sudah oke. Nah, di sini kalau teman-teman butuh tempat untuk naruh barang dan lain-lain, bisa di sebelah kiri ini teman-teman. Nah, karena ini lagi finishing gitu ya, jadi masih banyak barangnya. Nah, di sini bisa dikasih beberapa spot barang-barang, mungkin untuk helm, mungkin untuk payung gitu ya. Untuk sepatu, sandal masih bisa karena masih ada spotnya. Tapi kalau untuk kita duduk-duduk rasanya belum bisa. Nah, kita duduk-duduk di dalam aja karena areanya luas-luas teman-teman. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman ya. Pertama kali pasti kelihatan wah banget. Kenapa? Karena ini adalah konsepnya open space gitu ya, dan sangat memanjang teman-teman karena ukurannya 6x26. Nah, ukuran dari ruang open space ini sendiri ini sekitar hampir 10 meteran teman-teman ya. Jadi benar-benar panjang. Apalagi kalau kita lihat ke atas sedikit, ini ceilingnya tinggi banget teman-teman ya, membuat rumahnya jadi lebih mewah dan megah. Terus sirkulasi udaranya juga bagus teman-teman. Jadi tenang aja, cahaya bagus, udara bagus, dan rumahnya bisa kelihatan lebih megah gitu ya. Nah, di sini lantainya, flooringnya mereka pakai granit 60-60 gitu ya.
Untuk pinggir-pinggirnya pun juga sudah di clean, tinggal dirapikan aja. Terus dindingnya mereka pakai cat warna kuning keorenan teman-teman ya. Jadi krem kuning keorenan gitu, lebih cerah sedikit. Nah, untuk ceilingnya teman-teman ini agak sedikit beda ya. Biasanya ceiling itu datar, tapi ini miring ke bawah teman-teman. Jadi modelnya kayak trapesium gitu ya. Nah, yang paling tinggi ini bisa sampai 4,5 meter. Jadi 4,5 meter sampai ke 4 meter teman-teman. Wah, ini salah satu keunggulan dari rumah ini. Kalau teman-teman memang butuh rumah yang lebar 6 tapi bisa kelihatan tinggi meskipun nggak 2 lantai gitu ya. Nah, rumah ini juga sangat cocok untuk teman-teman yang suka kumpul-kumpul ya. Jadi suka bikin acara di rumah, suka arisan dan lain-lain. Nah, sangat bisa dipakai untuk hal itu teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai ruangan ini, bisa jadikan ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, bisa jadi satu di sini gitu ya. Rumah ini dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 2 kamar mandi teman-teman ya. Jadi semuanya ada di satu lantai yang sama. Ketinggalan sedikit ya, untuk speknya mereka di sini pintunya pakai pintu multiplex gitu ya, meskipun tinggi tapi pakai ukuran yang standar sekitar 2 meteran. Dan untuk kusennya mereka pakai kusen aluminium warna putih gitu ya. Jadi tetap balance sama warnanya ketika kita lihat fase depan dan masuk ke dalam rumahnya. Nah, yuk sekarang kita cek kamar yang pertama teman-teman. Oke, sekarang jadi lagi ada di kamar yang pertama. Kamar ini ukurannya sekitar 3x3 teman-teman. Jadi untuk segala macam kasur bisa gitu ya. Ceilingnya ini sekitar 3,5an sampai 3,8. Jadi nggak setinggi depan tadi gitu ya. Sampai 4,5 meter, jadi tinggi banget. Kalau di sini sekitar 3,8 meteran. Untuk instalasinya semua juga sudah lengkap. Ada instalasi listrik, AC pun juga sudah ada. Cuma tinggal kita kasih bolongan untuk pipanya gitu ya. Nah, di sini juga dilengkapi oleh jendela teman-teman. Satu jendela yang bisa dibuka. Nah, tapi ukuran jendelanya ini gede banget gitu ya. Jadi sirkulasi udaranya masih tetap oke. Nah, untuk pintunya mereka tetap bisa balance dari depan ya. Konsepnya kan coklat-coklat krem putih gitu kan. Nah, untuk HPL-nya mereka juga pilih yang sama. Jadi tetap matching gitu ya warna pintunya. Nah, di depan kamar ini ada kamar mandi teman-teman. Jadi ada kamar mandi yang dihimpit oleh 2 kamar gitu ya, kamar depan dan kamar tengah. Nah, sekarang kita coba cek kamar mandinya. Oke, ini adalah area kamar mandinya teman-teman. Jadi ukurannya ini sekitar 2 meter kali 2 meteran gitu ya. Lumayan luas untuk ukuran kamar mandi, dan dinding-dindingnya semua juga sudah di granit dan lebih kelihatan mewah lagi karena mereka pakai semacam kayak model-model marmer gitu ya. Cuman yang eman adalah pintunya. Mesti komplain masalah pintu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau pintu kan gantinya lebih gampang daripada barang-barang yang menempel gitu ya. Nah, di sini ada apa aja? Yang pasti ada shower ya. Ada shower, ada keran juga kalau misalkan mau nambah bak. Terus di atas ini ada water heater teman-teman, ada stop kontaknya juga. Ada closet door juga, jadi lebih enak. Terus untuk wastafelnya ada di area depan sini, jadi nggak masuk ke area kamar mandi gitu ya. Nggak ganggu kalau kita mau cuci tangan, nggak perlu masuk kamar mandi. Nah, untuk granitnya sendiri teman-teman, balik lagi ke granit ya. Ini mereka sedikit beda di backdrop sebelah sini. Nah, kalau di area 123 ini kanan, kiri, dan belakang ini pakai abu-abu marble teman-teman. Di depan sini pakai mereka kotak-kotak gitu ya. Jadi ada bedanya mana yang untuk area tempel-tempel operasional mandi dan juga mana yang polosan gitu ya. Untuk tempat sabun pun juga sudah ada. Jadi kita sudah tinggal taruh-taruh aja. Lebih enak. Oke. Nah, untuk kamar yang kedua, nah ini ada sedikit renov teman-teman. Jadi nggak bisa dibuka gitu ya. Untuk speknya pun juga sama seperti kamar yang pertama kita tadi lihat. Ukurannya sama, speknya sama, cuman ketambahan jendela di depan kamarnya aja yang mengarah ke area ruangan open space ini gitu ya. Nah, kita langsung coba ke area tengahnya, agak ke belakang sedikit. Let's go. Oke, ini adalah area tengah teman-teman ya dari rumah ini. Nah, kalau teman-teman pengen di sini jadi ruang keluarga yang lebih private daripada di depan, sangat bisa karena ini juga ukurannya gede banget. Ini sekitar 3 meter lebarnya. Kali 6 meteran ada teman-teman, 6 sampai 7 meteran ini ada gitu ya. Dan memang kalau di sini kerasanya lebih homey ya. Kita lihat dari ceilingnya ini double ceiling. Jadi kalau kita kasih lampu pinggir-pinggirnya lebih hangat, bisa untuk kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Selain itu untuk tempat meja makan pun juga bisa karena langsung berdampingan sama dapur area belakang gitu ya. Ini ada macam sekat-sekat, ada jendela yang bisa dibuka kayak gini, di sliding. Jadi kalau mau transfer makanan ya dari area dapur jebret ke area ruang makan itu lebih gampang teman-teman. Dan di sebelah kiri ini ada kamar juga teman-teman ya. Speknya ini juga sama teman-teman. Di sini mereka pakai
cat warna kuning agak terang gitu ya, sama seperti semuanya di rumah ini. Ada stop kontak untuk listrik, untuk AC pun juga sudah ada, dan juga ada jendela yang mengarah ke area ruangan depannya gitu ya. Jadi sirkulasi udaranya masih tetap terjaga gitu ya. Nah, kita beralih ke sebelah sini. Ini ada kamar mandi juga teman-teman di area belakang. Gitu ya. Nah, kamar mandi ini sama seperti kamar mandi yang di depan, cuman di sini ukurannya mungkin sedikit lebih kecil gitu ya. Cuman untuk fasilitasnya, terus spek granit dan lain-lainnya sama juga. Di sini mereka pakai abu-abu yang marble tadi, terus pakai kotak-kotak, terus ada showernya, ada kelas duduknya. Jadi sama seperti yang di depan gitu ya. Nah, kita ke area belakang dari rumah ini. Oke, kita sekarang lagi ada di area belakang dari rumah ini teman-teman ya. Nah, ini ruangan semi ruangan outdoor gitu ya, karena di sini seharusnya itu nggak ada tutupan ya, jadi semi outdoor, cuman ada cor-coran di area plafon kiri ini. Tapi mereka di sini sudah pakai semacam genteng plastik gitu ya, supaya airnya nggak nampas ke bawah gitu. Jadi kalau di sini kita mau jemur juga sudah oke, nggak kelihatan dari depan tapi tetap dapat angin dari atas gitu ya. Cahaya pun juga bagus kayak gini. Ini sekarang sekitar jam 2-an gitu ya, cahaya bisa masuk lebih enak gitu ya. Nah, di area terakhir ini mereka dibagi jadi 2 part teman-teman. Yang sebelah kiri ini adalah kamar ART gitu ya, ukurannya sekitar 2 meter kali 2,5 meteran, bisa untuk 1 ART gitu ya. Untuk lemari-lemarinya juga bisa. Nah, kamar mandinya masih belum ada, jadi kalau untuk ART nanti gabung di kamar mandi yang belakang ini teman-teman. Nah, di depan kamar ART ini ya, ini ada open space kayak gini, bisa jemur tadi ya. Dan juga ada ini teman-teman, ada septic tank. Jadi septic tanknya ada di dalam gitu ya. Ada keran juga untuk kita operasional air di sini. Nah, kita ke area terakhir, ini adalah area dapur. Nah, area dapurnya terpisah dan ada di dalam ruangan teman-teman. Jadi terpisah gitu ya, tereksklusif gitu ya kalau kita bilang. Nah, di sini dapurnya letter L. Kita bisa tambahin kabinet atas bawah karena sudah rapi gitu ya, tinggal tambahin sedikit-sedikit. Backsplash-nya pun juga sudah pakai granit kayak gini, kalau mau diganti pun juga oke gitu ya. Nah, kelebihannya kalau kita punya ruangan dapur yang di ruangan kayak gini itu bisa ditutup teman-teman ya, bisa ditutup dan membuat asapnya, kalau kita memang butuh di area depan itu lebih steril, asapnya nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi lebih enak, lebih aman. Tapi kalau memang sudah waktunya kita mengeluarkan asap, waduh. Jadi sirkulasinya lebih enak, dibuka jendelanya dan pintunya juga dibuka. Selain itu ya, yang sudah jadi tadi jelasin, di sini ada jendela yang bisa dibuka kayak gini. Jadi kalau kita mau transfer makanan, mau ngasih makanan ke area depan, ruang makan sangat-sangat bisa. Ya, yuk sekarang kita review singkat. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi kita lagi ada di area Lebak ya, sangat padat penduduk, komersial ada, dekat kemana-mana. Rumah ini ukurannya 6x26, jadi 156 meter persegi untuk luas tanahnya. Nah, luas bangunannya sekitar 120 meter persegi teman-teman ya. Jadi satu lantai ada 3 plus 1 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Sangat banyak area open space-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau kumpul-kumpul, punya banyak agenda di rumah gitu ya. Nah, tempatnya sangat nyaman dan sangat bisa teman-teman. Airnya sudah PDAM teman-teman, listriknya 2200 gitu ya. Nah, suratnya ini SHM dan ada IMB-nya. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara bayar KPR, di sini juga sudah bisa gitu ya. Harganya teman-teman ini cuma 1,5 M nego gitu ya. Jadi sangat jarang rumah di daerah Lebak ini ukurannya juga seluas ini dengan konsep open space yang dari depan ke tengah ke belakang masih ada banyak pencahayaan dan sirkulasi udara yang bagus, sangat jarang gitu ya. Kalau teman-teman mau survei, mau tanya lebih lanjut, mau kepo tentang rumah ini, langsung aja kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini untuk rumah-rumah yang bagus, ciamik yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya, salah satunya yang ada di Lebak ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.